kita. Pertama pasti sudut pandang kita adalah aturan. Jadi aturan, mau aturan kementerian, mau aturan yang sudah kita sepakati di sekolah, itu pasti sudut pandang pertama itu. Nah, kalau seandainya aturan itu tidak ada, maka etika yang berlaku di lingkungan kita, etika atau aturan yang berlaku baru nanti masuk ke rasa dan sebagainya. Satu, kalau kita mau seperti itu, satu, pimpinan itu harus tahu secara keseluruhan jumlah jam yang kita punya. Satu. Yang kedua, harus tahu jumlah semua guru per mata pelajaran. Yang ketiga, harus tahu jumlah guru yang tersertifikasi, tidak tersertifikasi. Itu harus tahu, kita kelola semua. Berarti data, fakta yang relevan, siapa gitu semua harus ada. Kalau itu sudah tahu, kita tahu aturannya kayak apa. Nah ya, yang pertama adalah kebijakan sekolah. Keputusan yang kita buat itu adalah menjadi kebijakan. Itu yang paling pertama. Nah, dari kebijakan itu kan punya latar belakang. Kenapa kita itu satu? Apa latar belakang kebijakan yang kita buat itu? Satu, kebijakan yang kita buat itu adalah bahwa kita melaksanakan kebijakan yang lebih penting meninggalkan kebijakan yang bukan kurang penting, tetapi kebijakan itu berdampak lebih kecil. Jadi kalau sebenarnya tantangannya itu biasanya kadang-kadang karena belum memahami sudut pandang yang kita berikan. Itu satu. Biasanya begitu itu. Yang kedua, munculnya itu kadang-kadang ya biasa komunikasi kurang, mungkin dari saya, mungkin itu yang menyebabkan. Misalnya memang harus kita itu harus punya target ya? Iya, artinya begini, karena keputusan itu satu, meminimalisir dampak. Yang kedua, kalau keputusan itu tidak segera diselesaikan, satu akan numpuk, yang kedua akan muncul masalah baru. Efeknya itu akan muncul masalah baru. Itu yang harus kita hindari. Biasanya kalau saya tulis, kasus ini berarti besok diselesaikan. Kasus ini berarti ini yang harus saya hubungi, ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya temui teman-teman guru atau pihak luar atau memanggil siapa itu saya tulis. Jadi tidak, kecuali ada kasus-kasus yang memang insidental. Jadi satu memang komunikasi kita. Komunikasi itu akan mempermudah keputusan-keputusan itu dan dukungan. Yang kedua, pemikiran-pemikiran itu lebih cepat. Nah, kasus ini, kita diskusi ini, ini, jadi tidak mikir sendiri. Libatkan berbagai pihak. Iya, sesuai kepentingan dan sesuai kebutuhannya. Tapi tidak semua kita libatkan. Pengalaman yang paling besar itu satu, bersabar. Yang kedua itu mendengar setiap sudut pandang yang diberikan oleh teman-teman. Yang ketiga, siap mengambil resiko hasil sebuah keputusan. Harus berani mengambil keputusan dan berani mempertahankannya, itu aja. Jadi kalau sudah mengambil keputusan, ya bertanggung jawab dengan keputusan. Ya, kalau yang ada benar salah ya, kalau ada benar salah ya kita harus
banyak melibatkan orang-orang yang sekiranya bisa memberi masukan ya, memberi masukan sebelum kita mengambil keputusan. Misalnya kalau dia ini terkait dengan siswa, ya mungkin orang tuanya, ya mungkin juga bisa tokoh masyarakat di situ. Bisa juga kalau guru dari wali kelasnya, dari guru PP, catatan-catatan apa yang bisa dipakai pertimbangan sebelum kita memberi keputusan kepada yang bersangkutan. Lebih pelik saya kira, karena ya pastinya pada saat kalau boleh dikatakan pemimpin itu mengambil keputusan ini, kalau terkait dengan kasus-kasus yang kasat mata ini, ya menurut beberapa orang salah, tapi juga sebagai seorang pemimpin harus memandang dari banyak hal gitu ya. Jadi seandainya nanti diputuskan pun gitu, pasti ada juga diksi-diksi ya, orang-orang yang mungkin tidak sepemahaman dengan keputusan kita, tapi itu harus diambil gitu. Pastinya ya nanti kalaupun muncul ya kita baru jelaskan kembali. Ya bisa jadi memang keputusan kita ini salah, bisa jadi memang kita harus mengambil keputusan seperti itu. Ya kalau kita memang ya ada kan hal-hal yang memang harus cepat kita ngambil keputusan, tetapi kalau ini sekiranya dibutuhkan pihak lain itu mungkin kita perlu proses sebelum kita mengambil keputusan. Itu sih. Tapi itu ya kita dengan mendengarkan beberapa pihak ya, dari keluarga ibunya, keluarga bapaknya, kita tahu. Kita akhirnya tahu siapa yang harus dilibatkan untuk masalah ini. Tantangannya yang berat itu malahan apa nih? Berita yang kita tidak itu loh. Jadi kadang-kadang dari pihak itu ada membicarakan lain gitu. Jadi cara sudut pandangnya orang itu lain-lain gitu ya. Jadi semuanya sudah clear baru kita ambil keputusan. Ya pernah nih. Selesai itu. Jadi ya itu sehari 2 hari itu. Surat keterangannya oke gitu ya. Mudah kita anggarkan lewat dana bos. Tapi kalau masalah konflik biasanya ya ini yang sering itu biasanya orang tua. Orang tuanya yang bersangkutan, dan bisa jadi siswa dengan guru ini agak panjang. Ya pasti ada. Aja kita di dalam sebuah lembaga ya, instansi itu pasti ada orang-orang yang kita lihat dia punya kelebihan dibanding orang biasanya gitu. Jadi sangat peduli, sangat membantu gitu. Nah orang-orang ini yang sering kita anukan, kita sering mempercayai ya, kita percayai untuk diajak mencari ya. Pasti ada masalah, sekecil apapun masalah itu ya diajaklah teman-teman yang kita percaya itu untuk berdiskusi. Hal menarik yang muncul dari wawancara kedua kepala sekolah adalah mereka berbagi begitu banyak kasus-kasus dilema, etika, dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Saya kira untuk pertanyaan mengganjal itu tidak ada, karena wawancara ini dilakukan kurang lebih hampir 2 jam untuk masing-masing kepala sekolah selama 1 jam, sehingga semua yang saya tanyakan benar-benar clear dan jelas. Banyak kasus yang sebagian besar merupakan kasus dilema etika dengan paradigma keadilan melawan rasa kasihan. Itu menggunakan prinsip berbasis peraturan atau keputusan diambil dengan berbasis rasa peduli atau rasa kasih sayang. Nah, untuk 9 langkah pengujiannya menurut saya ini menarik karena kedua kepala sekolah ini tentunya tidak melakukan tahap-tahap berurutan dari 9 tahap langkah pengujian. Namun mungkin karena pengalaman menjadi pemimpin dengan kurun waktu yang cukup lama, sehingga keputusan diambil dengan cukup tepat menurut saya karena melibatkan banyak pihak. Ada persamaan di mana
setiap pengambilan keputusan itu kepala sekolah atau pemimpin itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri karena ini menyangkut orang lain atau orang banyak, sehingga mereka dalam mengambil keputusan itu selalu berkomunikasi dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Perbedaannya kepala SMP Negeri 1 Tanjung biasanya lebih condong kepada prinsip pengambilan keputusan dengan rule based thinking atau berbasis peraturan. Untuk kepala SMP Negeri 2 Gangga, saya pikir dia lebih fleksibel. Saya memahami bahwa mereka akan tetap berdiskusi, kemudian berkomunikasi, memberdayakan pihak-pihak yang terlibat atau terkait kasus dilema etika untuk mengambil keputusan. Sehingga mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka agar tidak terlalu merugikan berbagai pihak begitu. Tentunya ilmu ini akan saya terapkan di lingkungan saya, terutama di sekolah terkait murid-murid, terkait rekan sejawat, dan tentunya apabila ada kasus-kasus terkait dilema etika yang saya alami sendiri, saya akan langsung menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsipnya, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Ini tentunya saya sudah mengujinya dan melihat bagaimana orang lain melihat hasil dari video wawancara saya ini. Juga sudah saya uji dan sudah saya tentunya edit sesuai dengan kebutuhan dan rubrik penilaian dari demonstrasi kontekstual.